Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenafila Maulana dan saya dari kelas 2C Program Studi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak dari Poliwangi. Dan di sini saya akan menjalankan sebuah praktek, yaitu praktek store prosedur dan juga trigger. Berikut adalah kondisi dari praktikum ini, yaitu ada sebuah toko kue. Toko kue ini akan menerapkan sistem untuk transaksi penjualannya. Jika ada penjualan, maka secara otomatis stok berkurang. Transaksi juga mencatat pelanggan yang membeli kue. Kemudian rancanglah database dan tabelnya. Buatlah store prosedur dan trigger yang mengandung DML. Skenario yang nantinya saya akan buat adalah jika pelanggan baru membeli satu tipe roti, maka data pelanggan bertambah, tabel pesanan bertambah, jumlah stok roti berkurang. Kemudian saya juga akan menambahkan tabel log, yaitu dengan nama riwayat pesanan yang nantinya akan mencatat aktivitas dari user dengan tabel pelanggan dengan kondisi pembelian plus waktu penambahan. Yang pertama kita akan lakukan adalah pertama masuk ke MySQL. Kemudian kita buat database baru dengan nama toko roti. Setelah kita buat, kita gunakan database tersebut. Setelah kita membuat database, kemudian kita akan membuat tabel sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu tabel pelanggan. Kita langsung copy saja. Lanjut ke tabel produk. Dilanjutkan ke tabel pesanan. Lalu kemudian tabel pesan. Oh, terjadi kesalahan di sini. Di time tidak seharusnya ditambahkan nilai. Baik, kemudian tabel log pesan. Dan juga berikut ada RRD dari tabel-tabel berikut. Berikut adalah relasinya, yaitu ketiga tabel akan dihubungkan dengan kolom pesanan dan masing-masing tabel memiliki ID. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat store prosedur. Store prosedur dengan nama, tambah pesanan, dan juga tambah produk. Sebelum itu kita akan membuat delimiter terlebih dahulu supaya prosedur dapat dibuat. Kemudian kita kopikan. Kemudian kita mulai dengan bikin, lalu memasukkan perintahnya, yaitu perintah insert. Kemudian kita tambahkan values. Kemudian kita tutup dengan end dan penutup dari delimiter. Kemudian kita tutup delimiternya. Lalu kita lanjutkan untuk pembuatan store prosedur dengan nama tambah produk untuk menambahkan produk. Seperti biasa kita tambahkan delimiter terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan prosedurnya. Kemudian kita lanjut dengan bikin dan kemudian kita masukkan values. Lalu kita tutup dengan end. Lalu kita tutup delimiternya. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah
adalah membuat trigger dengan nama pesan yang nanti fungsinya adalah jika kita memasukkan data baru ke tabel pelanggan, maka trigger akan dilaksanakan dan memuat beberapa perintah di dalamnya. Perintah yang akan digunakan adalah insert dan juga update untuk melakukan perubahan pada tabel pesanan dan juga tabel produk setelah input data baru ke tabel pelanggan. Yang akan kita lakukan adalah pertama kita buat delimiter terlebih dahulu, kemudian kita create triggernya, kemudian for each untuk setiap row, lalu kita tambahkan perintah insert untuk mengubah atau menambahkan data baru ke tabel pesanan setelah input tabel pelanggan. Kemudian dilanjutkan dengan update produk yang berfungsi nantinya untuk mengurangi stok setelah tabel pelanggan mendapatkan data baru. Kemudian kita tutup, lalu kita tutup delimiternya. Setelah itu, trigger yang terakhir kita akan buat adalah trigger riwayat pesanan atau trigger log. Tapi baik, kemudian kita akan membuat triggernya. Di sini kita tidak memerlukan delimiter karena proses yang dilakukan hanya satu, yaitu proses insert data baru. Baik, langsung saja kita buat triggernya. Oke, lanjut ke sini. Lalu penambahan values. Jadi nantinya setelah insert data ke pelanggan, nantinya masuk ke tabel log pesan untuk sebagai riwayat pesanan. Jadi data akan terekam dengan setiap data pelanggan yang masuk dengan nama pembelian serta dengan nilai pembelian serta waktu pembelian. Kita langsung saja. Nah, kemudian kita akan coba untuk mencoba prosedur-prosedur dan trigger yang sudah dibuat. Yang pertama kita akan memanggil prosedur tambah produk. Lalu kita langsung memasukkan value-nya. Oh, sepertinya terdapat kesalahan pada pembuatan prosedur, di mana seharusnya ID-nya adalah ID produk. Baik, kita akan drop dulu prosedurnya. Prosedur dengan nama tambah produk. Baik, kita akan membuat ulang prosedur tambah produk.
Lalu kita akan memanggil ulang prosedur tambah produk, ya, dan berhasil. Kemudian kita akan menambahkan data baru. Hmm, Baik. Lalu kemudian kita cek apakah prosedur berhasil dijalankan dengan perintah select. Ya, produk berhasil dimasukkan. Nah, kemudian kita akan melakukan input data baru ke tabel pelanggan dengan store prosedur bernama tambah pesanan yang nantinya juga akan memicu terjadinya trigger 1 dan 2. Baik, mari kita coba. Jadi kita baru saja menambahkan 3 pesanan baru ke tabel pelanggan. Lalu kemudian kita akan mengecek apakah trigger yang tadi sudah dibuat juga terlaksana. Akan kita cek dengan mengecek isi dari tabel pesanan. Dapat dilihat bahwa pesanan baru juga masuk ke tabel pesanan setelah input data ke tabel pelanggan. Namun sayangnya tanggal pesan masih belum diinputkan karena tidak sesuai dengan insert insert ke tabel pelanggan. Kemudian kita cek ke tabel produk. Dapat dilihat bahwa tabel produk juga mengalami pengurangan stok setelah kita memasukkan 1 roti coklat dan 2 roti serikaya yang semula stoknya 80 kemudian jadi 79, lalu roti serikaya menjadi 48. Lalu kita juga akan mengecek apakah trigger lock atau riwayat pesan dapat berjalan dengan masuk ke tabel pak pesan dan berhasil terekam yaitu 3 pembelian baru dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau tindakan selama berjalannya praktikum, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.